Oke, baik kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Ya, teman-teman karena kemarin ya, kami siang lagi ya jam 1.15. Teman-teman ada yang keberatan nggak? Mohon maaf Bu, kurang kedengeran Bu. Mikrofonnya ada gangguan. Oh, kalau yang lain kedengaran nggak? Itu laptop akunya atau gimana? Yang barusan kedengeran sih Bu. Cuma tadi yang waktu Ibu nanya ada kresek-kresek. Oh, ya teman-teman kemarin kan berdasarkan voting ya. Banyaknya milihnya yang kami siang, tapi kan ada yang milih malam juga. Gimana teman-teman, ada yang keberatan nggak kalau mulai hari ini kita kuliahnya kami siang? Enggak, Enggak, Bu. enggak, Bu. Ya, kalau gitu kita mulai hari ini kami siang lagi ya sampai nanti pertemuan ke-14. Nah, hari ini kita pertemuan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang sistem thinking. Nah, sebelum mengetahui apa itu sistem thinking, kita mengenal dulu apa itu sistem ya. Kemudian kita mengenal sistem thinking, kemudian kita lihat bagaimana cara memodelkan sistem thinking. Nanti kalau di tengah-tengah kuliah ada yang mau ditanyakan, langsung bilang aja ya. Ya. Nah, sistem thinking dalam bahasa Indonesia itu disebutnya pemikiran sistemik ya, atau pemikiran sistem. Ini adalah pendekatan dalam memahami berbagai macam sistem dengan menekankan hubungan antar elemen pada sistem tersebut. Jadi di dalam sistem itu ada elemennya dan setiap elemen itu saling berhubungan gitu ya. Nah, kalau analisis tradisional kita mempelajari suatu sistem dengan memisah-misahkan elemennya gitu. Jadi elemen sistemnya itu dipisah-pisahkan, kemudian kita mempelajari satu per satu gitu. Tapi kalau dalam sistem thinking itu kita nggak dipisah-pisah ya, jadi kita lihat secara keseluruhan gitu. Kenapa kita membutuhkan sistem thinking? Karena hasil dari sistem thinking dengan yang melihat secara keseluruhan itu ya, kita mendapatkan perspektif yang lebih luas dan hasilnya lebih akurat serta realistis. Nah, sistem thinking ini digunakan dalam penyelesaian masalah yang membutuhkan pemikiran holistik dan pemikiran reduksionis. Nantilah kita lihat gimana contohnya. Nah, kenapa kita membutuhkan sistem thinking? Karena tadi kita jadi mempunyai perspektif yang lebih luas, melihat sebuah masalah itu secara keseluruhan. Nah, misalnya kita punya ini ya, sebuah benda, misalnya sebuah binatang. Kalau melakukan analisis dengan analisis tradisional, kita melihat tadi ya, memisah-misahkan elemennya, kemudian menganalisis satu per satu elemennya ya. Kalau kita menggunakan analisis tradisional, kita lihat elemennya misalnya ini, wah lihat ada sesuatu yang lebar gitu ya, yang lebar nih. Bisa bisa jadi ini karpet katanya gitu. Terus kita lihat di sini ada sesuatu yang panjang gitu. Lihatnya bagian yang ininya doang gitu ya. Terus dia bilang ini ular katanya. Terus di sebelah sini ini ada sesuatu yang berdiri tegak gitu ya. Seperti tembok katanya. Terus dia menyimpulkan bahwa ini tembok. Dapat kita lihat bahwa kalau kita menggunakan analisis tradisional yang tadi yang memisah-misahkan elemennya ya, memisah-misahkan elemennya, kita jadi salah mengambil kesimpulan.
kita salah mendeskripsikan masalah, dan sehingga nanti solusi dari masalahnya juga jadi salah gitu ya. Nah, makanya kita membutuhkan sistem thinking. Kalau di sistem thinking, kita tidak memisah-misahkan elemennya, tapi melihat secara keseluruhan. Kalau lihat secara keseluruhan, ini adalah gajah gitu kan ya. Jadi kita betul gitu mendeskripsikan masalahnya, sehingga nanti ketika mencari solusinya juga kita betul gitu sesuai dengan masalahnya. Makanya tadi hasilnya lebih akurat gitu ya, kalau menggunakan sistem thinking dibandingkan dengan analisis tradisional. Nah, sebelum kita mengetahui sistem thinking, kita harus mengenal dulu apa itu sistem. Nah, kata sistem ini sudah digunakan di berbagai disiplin ilmu. Ini adalah beberapa definisi dari sistem. Yang pertama adalah sistem dapat digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan yang disatukan oleh suatu bentuk saling ketergantungan sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan terpadu. Jadi ada sebuah kumpulan gitu ya, kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai keterhubungan, saling ketergantungan, gitu, sehingga membuat suatu kesatuan yang disebut sistem tadi. Kemudian yang kedua, sistem digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh yang secara khusus memberikan andil terhadap berfungsinya tubuh tertentu. Ini di ilmu biologi ya, misalnya sistem pernafasan atau sistem pencernaan gitu kan, itu kumpulan dari misalnya kalau pencernaan ya lambung, usus gitu kan ya, usus besar, usus kecil, dan seterusnya gitu kan. Kumpulan dari alat-alat atau organ tubuh yang berfungsi, yang fungsinya itu tertentu gitu ya. Misalnya kalau sistem pencernaan ya untuk mencerna makanan gitu. Kalau sistem pernafasan berarti untuk bernafas gitu ya. Kemudian yang ketiga, sistem dapat digunakan untuk menunjuk sekumpulan gagasan yang tersusun, suatu himpunan gagasan, doktrin, prinsip, hukum, dan sebagainya. Itu di dunia politik mungkin, atau di dunia hukum. Terus sistem juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu hipotesis atau suatu teori. Sistem juga menunjuk suatu cara atau metode tadi untuk menyelesaikan masalah ya. Sistem juga digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan tertentu di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, tapi secara umum, sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling berinteraksi. Ini kata kuncinya, saling berinteraksi dan saling bergantung antara bagian-bagian pembentuknya. Kenapa mereka saling berinteraksi dan saling bergantung? Ya untuk mempertahankan keberadaan dan fungsinya secara keseluruhan. Karena kalau misalnya tidak berinteraksi atau tidak saling bergantung ya sistem itu tidak akan ada gitu ya. Dan kalaupun ada tidak akan berfungsi seperti semestinya. Nah ini gambarannya. Misalkan di kotak ini adalah sistem gitu, sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan elemen. Yang bulat-bulat ini adalah elemennya gitu, elemen atau item. Nah, ini ada 1, 2, dan 3. Yang gambar 1 ini dia bukan sistem karena si elemennya ini tidak saling berkaitan, tidak ada keterkaitan antara elemennya. Jadi elemennya tuh berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Nggak ada keterkaitan, nggak ada interaksi, tidak ada ketergantungan tadi, sesuai definisi yang tadi. Yang kedua juga bukan sistem, karena walaupun ini ada keterkaitannya, ini kan keterkaitan yang panah ini melambangkan keterkaitan. Walaupun ada, tapi tidak semua elemen memiliki keterkaitan. Misalnya yang ini,
Dan yang ini, dia nggak punya keterkaitan dengan elemen lain. Berarti yang nomor 2 ini adalah bukan sistem. Karena syarat sistem adalah setiap elemennya mempunyai keterkaitan gitu ya. Berinteraksi gitu, saling berinteraksi. Nah, kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga ini, dia setiap elemennya mempunyai keterkaitan, saling berinteraksi ya. Tidak ada elemen yang tidak mempunyai keterkaitan, dan bahkan ada batasannya ini, batasan sistemnya. Tadi kan yang dari definisi ini ya, ada kata-kata di dalam lingkungan. Jadi ada batasan antara sistem dengan lingkungan gitu. Nah, batasan itu digambarkan dengan garis ini. Nah, lingkungannya itu nanti memberikan input kepada sistem, dan nanti sistem juga memberikan output kepada lingkungan gitu. Nah, sistem juga bisa jadi mempunyai subsistem seperti ini gitu ya. Jadi, eh, misalnya tubuh kita sebuah sistem gitu ya. Subsistemnya itu misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan tadi. Terus misalnya untuk sistem pencernaan inputnya misalnya makanan gitu. Kalau untuk sistem pernafasan inputnya oksigen gitu ya misalnya. Nanti outputnya apa? Gitu. Nah, ini bukan sistem. Yang kedua juga bukan sistem. Yang ketiga adalah sistem gitu ya. Jadi ciri-ciri sistem itu setiap elemennya mempunyai keterkaitan, mempunyai hubungan gitu ya. Terus ada batasan antara sistem dengan lingkungan. Kemudian ada input dan output. Input dari lingkungan ke sistem gitu ya, dan output dari sistem ke lingkungan. Untuk subsistemnya bisa ada, bisa enggak ya. Maksudnya enggak harus ada subsistemnya gitu, tapi bisa ada, bisa enggak gitu, opsional. Bisa dibedakan ya, yang mana yang sistem, yang mana yang bukan. Contohnya ini, ada sekelompok orang yang sedang menunggu bis gitu ya, di halte bis. Yang mana yang sistem, yang mana yang bukan. Yang sistem adalah yang ini, sebuah keluarga gitu. Karena setiap elemen dari keluarga itu, yaitu ibu, ayah, dan anaknya memiliki keterkaitan dan saling bergantung antara anggota keluarganya gitu. Terus mempunyai sebuah fungsi juga. Maksudnya mempunyai perannya masing-masing gitu ya. Misalnya kalau ayah mencari nafkah, misalnya ibu mengurus anak, misalnya kayak gitu ya. Anak misalnya tugasnya belajar, kayak gitu contohnya. Jadi masing-masing elemennya itu mempunyai tugas, saling bergantung. Kalau misalnya dibagi dua, bukan berarti kita jadi mempunyai dua keluarga, tapi malah punya keluarga yang rusak gitu ya. Maksudnya bukan sebuah keluarga lagi. Nah, kalau ini sekumpulan orang yang misalnya tidak saling mengenal, itu bukan sistem ya, bukan sistem. Alias ya sekumpulan orang aja gitu. Kenapa bukan sistem? Karena antara orang ini tidak ada saling keterkaitan, tidak ada saling ketergantungan. Terus ciri-ciri yang lain, kalau kita bagi dua, ya kita mempunyai dua kelompok orang yang sedang menunggu bis, gitu ya. Yang tadinya satu kelompok jadi dua kelompok. Beda dengan tadi kalau misalnya keluarganya dibagi dua, ya bukan keluarga lagi gitu ya. Hmm, ya gitu. Jadi yang ini sistem, yang ini bukan sistem alias sekumpulan orang aja. Nah, contoh lain ini, ini ada apa sih ini namanya ya? Ada roda, ada setir, terus ada shock breaker ya, terus misalnya ada kaki gitu, dan elemen-elemen dari mobil lainnya, ada rem dan lain sebagainya gitu. Nah ini
bukan sistem. Kenapa? Karena belum dirakit gitu ya. Jadi belum memiliki keterkaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Kalau kita bagi dua juga tadi, ya udah jadi kita punya dua kelompok aksesoris gitu ya, elemen mobil. Sedangkan kalau sudah dirakit menjadi sebuah mobil, ini adalah sistem sistem mobil gitu ya. Setiap elemennya mempunyai keterkaitan, punya interaksi. Misalnya ketika rem diinjak, rodanya berhenti berputar gitu ya. Ketika misalnya setirnya dibelokin ke kiri, nanti rodanya belok ke kiri gitu ya. Jadi saling ke ada interaksi gitu antara elemennya dan mempunyai fungsi tertentu yaitu sebagai alat transportasi gitu. Dan ciri lainnya juga tadi kalau kita bagi dua mobilnya bukan berarti kita jadi punya dua mobil gitu ya. Kita malah jadi punya mobil yang rusak gitu, tidak berfungsi. Nah, lebih rinci lagi ini bedanya sistem dengan koleksi atau kumpulan. Kalau sistem itu setiap bagiannya saling berhubungan atau berinteraksi tadi dan mempunyai fungsi secara keseluruhan sebagai suatu keseluruhan. Misalnya kayak tadi mobil secara keseluruhan mempunyai fungsi yaitu sebagai alat transportasi gitu. Kalau yang koleksi itu ya udah kumpulan dari bagian-bagian aja tanpa ada keterkaitan atau hubungan antara bagian-bagiannya atau elemennya gitu. Seperti tadi orang yang menunggu bis, nggak ada keterkaitan bahkan tidak saling mengenal kan ya, antara orang itu disebut koleksi atau kumpulan. Ciri yang kedua, sistem dapat berubah jika ada bagian yang dikurangi atau ditambahkan. Jika sistem dibagi dua, maka tidak akan mendapat dua sistem, tapi kita akan mendapat suatu sistem yang rusak atau tidak berfungsi. Contohnya tadi ya, kita kalau bagi dua mobil, bukan berarti kita punya dua mobil, tapi punya satu mobil yang rusak gitu ya. Sedangkan kalau koleksi itu sifat esensialnya tidak akan berubah meski ada bagian yang ditambah atau dikurangi. Bahkan kalau kita bagi dua koleksi ya nggak akan rusak, tapi kita mempunyai dua koleksi yang elemennya lebih kecil gitu, lebih sedikit. Contohnya kayak tadi yang orang ini dibagi dua ya kita punya dua kumpulan orang yang sedang menunggu bis gitu ya, bukan beda dengan yang keluarga tadi gitu. Kalau keluarga yang dibagi dua ya bukan sebuah keluarga lagi gitu. Terus ciri yang ketiga adalah susunan bagiannya krusial. Sedangkan kalau koleksi susunan bagiannya itu tidak relevan. Maksudnya tadi ya misalnya si ayahnya itu punya fungsinya sendiri, ibu punya fungsinya sendiri gitu ya. Kalau anak juga punya fungsinya sendiri. Sedangkan kalau yang ini karena tidak ada keterkaitan, tidak ada interaksi ya, tidak punya perannya gitu ya di antara kelompok ini. Misalnya kalau si bapak ini ya sebagai apa gitu, ini sebagai apa itu karena tidak saling mengenal juga, tidak berinteraksi, tidak ada keterkaitan ya, tidak ada perannya gitu di dalam kumpulan. Makanya tadi ketika ada suatu elemen yang dikurangi, misalnya ayahnya dikurangi gitu ya, nanti fungsinya nggak akan sama lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ini si bapak ini dikurangi, ya tetap jadi kumpulan orang gitu. Misalnya yang tadinya 4 dikurangi satu ya jadi 3 kumpulan orang yang sedang menunggu bis terdiri dari 3 orang. Gitu. Terus ciri yang keempat bagiannya saling terkait dan saling bekerja sama. Sedangkan kalau koleksi itu tidak ada hubungan dan fungsinya terpisah gitu. Maksudnya kayak tadi ini fungsinya ya untuk mengatur jalannya roda gitu ya, setir. Tapi kalau misalnya belum dipasang ya nggak ada fungsinya gitu kan, nggak ada keterkaitan antara rodanya kalau belum dipasang
menjadi sebuah mobil gitu. Terus sistem perilakunya tergantung pada keseluruhan struktur. Sedangkan kalau koleksi, perilakunya, kalaupun ada, tidak bergantung pada ukuran atau jumlah bagian atau potongan dalam onggokan tersebut. Maksudnya, perilakunya tidak bergantung pada ukuran. Oh ya, saya yang ini sedang nunggu bis gitu ya. Terus kalau misalnya si bapak ini dikurangin gitu ya, bukan berarti si kumpulan ini nggak jadi menunggu bis gitu kan ya. Jadi tetap gitu, walaupun misalnya ada yang ukurannya atau elemennya dikurangi atau dipotong, itu tetap perilakunya seperti itu gitu ya. Beda dengan sistem, kalau strukturnya ada yang berubah, terus misalnya si ibunya jadi kerja gitu ya, tadinya ngurus anak jadi kerja, ayahnya yang tadinya kerja jadi ngurus anak, misalnya itu perilakunya berubah gitu. Apalagi kalau misalnya sistemnya mobil, nggak bisa kan roda ditaruh di atas, itu kan nanti nggak bisa jalan. Jadi perilaku si mobil ini tergantung strukturnya gitu, tergantung cara kita masang elemen-elemennya di mobil. Kalau misalnya salah strukturnya, ya tidak akan berperilaku sebagaimana mestinya gitu. Misalnya kalau rodanya ditaruh di atas, ya gimana mau jalannya gitu kan. Tuh, beda dengan koleksi. Kalau misalnya rodanya mau ditaruh sebelah sini, terus akinya sebelah sini, ya tidak akan mempengaruhi fungsi gitu. Fungsi dari kumpulan itu gitu. Itu bedanya sistem dengan koleksi atau kumpulan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu Andreas Tito Gusman, mohon izin untuk bertanya Bu. Untuk yang koleksi apakah bisa menjadi sistem, begitu juga sebaliknya sistem apakah bisa menjadi koleksi Bu? Jika bisa, mengapa Bu? Andres, maaf suaranya keresek-keresek. Tapi tadi kedengarannya apakah sebuah sistem bisa menjadi koleksi gitu ya? Ya, apakah sistem bisa menjadi koleksi Terus, dan koleksi menjadi sebuah sistem? Jika bisa, mengapa Bu? Terima kasih Bu. ya, sebuah sistem, makasih ya pertanyaannya sebelumnya. Apakah sebuah sistem bisa menjadi koleksi dan sebaliknya, apakah koleksi bisa menjadi sebuah sistem gitu kan ya? Bisa teman-teman. Sebuah koleksi bisa menjadi sebuah sistem. Contohnya tadinya koleksi kumpulan spare part mobil gitu ya. Caranya mengubah koleksi ini atau kumpulan ini menjadi sebuah sistem, yaitu dengan dirakit gitu, supaya ada keterkaitan antara elemennya. Itu kan ciri utama sistemnya, ada keterkaitan antara elemennya. Jadi tadi gimana caranya mengubah koleksi ini menjadi sistem? Ya tadi dirakit gitu ya. Sebuah sistem bisa juga dijadikan koleksi. Misalnya kalau dipretelin gitu ya, mobilnya ya nanti akhirnya akan menjadi koleksi spare part lagi, jadi balik lagi gitu ke sini. Gimana caranya dari sini ke sini? Tadi dirakit gitu kan ya. Ini juga bisa dipreteli lagi jadi koleksi gitu. Ini bisa ya berubah-ubah tergantung bisa dirubah gitu, koleksi menjadi sistem, sistem menjadi koleksi gitu. Gimana caranya tergantung sistemnya gitu. Saya tadi juga yang kumpulan orang ini gitu bisa menjadi sistem kalau ada keterkaitan antara elemennya, misalnya si ini sama si ini nikah gitu ya. Nah, tadinya dia
kumpulan 2 orang aja gitu yang tadi nunggu bis terus nikah jadi keluarga. Nah, kalau udah jadi keluarga ya berarti dia jadi sistem gitu. Terus misalnya keluarga ini ternyata tadi ya saya amit-amit gitu bercerai. Nah, nanti ya jadi kumpulan aja gitu, bukan sistem lagi. Contohnya, jadi bisa ya berubah-ubah sistem jadi koleksi, koleksi jadi sistem. Terima kasih Bu, sudah paham Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Aku sambil absen ya. Sudah Bu. Kalau kita udah Dilanjut. mengerti apa itu sistem, kita bisa lanjut ke sistem thinking. Istilah sistem thinking itu muncul dari ahli biologi yaitu Ludwig van Bertalanffy ya, yang menyatakan bahwa organisme hidup itu merupakan suatu keseluruhan dan sifat-sifatnya tidak dapat dipisahkan atau direduksi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya mau meneliti sebuah organisme yang hidup gitu ya, nggak bisa dipotong-potong. Misalnya kita mau menganalisis manusia gitu ya, nggak bisa dipotong-potong tangannya doang atau misalnya kepalanya doang, tapi harus lihat secara keseluruhan gitu. Menurut ini ya, si Bapak ini kedudukan Bertalanffy. Kemudian ahli psikologi juga menggunakan istilah system thinking itu ya untuk menyatakan bahwa organisasi hidup tidak dapat dipersepsi dalam konteks pola-pola persepsi yang terintegrasi. Jadi masalah psikologi itu nggak bisa dipotong-potong gitu ya, karena saling berhubungan dengan elemen lainnya. Terus ahli ekologi juga memusatkan perhatian pada studi komunitas atau ekosistem gitu. Dan sekali lagi mereka menolak melakukan reduksi suatu keseluruhan. Jadi ketika menganalisis sebuah ekosistem, yang nggak bisa dianalisis satu persatu elemennya secara terpisah gitu ya, tapi harus dianalisis satu ekosistem secara keseluruhan. Dan para ahli fisika juga menyadari bahwa mereka tidak dapat membagi dunia ini ke dalam unit-unit bagian yang berdiri sendiri karena setiap elemen itu saling terkait gitu ya, saling berinteraksi, saling memiliki hubungan sebab akibat. Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu sistem thinking, 2 diantaranya itu McNamara dan Seng. Menurut
McNamara, secara mendasar system thinking itu adalah suatu cara membantu orang untuk memandang dunia, termasuk organisasinya dari perspektif yang luas, melibatkan struktur-struktur, pola-pola, dan peristiwa-peristiwa daripada hanya melihat peristiwa-peristiwanya aja. Jadi untuk memandang suatu peristiwa itu perlu dilihat juga ya kayak pola-polanya, apa yang menyebabkannya. Terus misalnya kalau dalam suatu organisasi itu struktur organisasinya seperti apa gitu ya. Terus yang juga mendefinisikan sistem thinking adalah suatu disiplin untuk melihat keseluruhan mengenai pola-pola dan saling keterkaitan dan pembelajaran bagaimana untuk menstrukturkan kesaling terkaitan itu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, intinya itulah saling keterkaitan gitu ya, dan tadi ada hubungan sebab akibat. Teman-teman kita pindah ke Zoom yang selanjutnya ya, karena ini udah mau habis. Oke, pindah ke kuliah 8 yang kedua ya. Kuliah 9 yang kedua. Itu salah ya?